Surat 48 Al-Fat. Al-Fat artinya kemenangan. Ayat 18 sampai dengan 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
بصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذين كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزين ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا
Sadaqallahu rasulahu ya bil haqqi latadkhulunna al-masjidal harama insya'allahu aminin. Latadkhulunna al-masjidal harama insya'allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafuna fa'alima ma lakum Disconnected. la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi batasan dengan kemenangan yang dekat dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh, dan Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar memberi menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Dan kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menunjukkannya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri atau kalah, dan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dari dan penolong. Demikian hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-sekali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah. Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat
hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya, dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari, karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpaksa, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang bermukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilihnya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran pemimpinnya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundulkan rambut di kepala dan memerdekakannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa tunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Sampai situ ya? 29-nya belum? Udah ya? 29 dari baca belum tadi? Udah. Iya. Ini kan terakhir kan? Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia. Belum dibaca kalau tidak salah. Udah. Ya, tadi. Bersikap Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka tunduk rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tanpa tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunasnya itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka apapun dan pahala yang besar. Terakhir tadi. Nah ya. Lanjut aja kali ya. Surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tuqaddimu bainahum yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajaru lahu bil qawli kajahri ba'dikum wa la tajaru lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum ulaika alladzina amtahana Allahu qulubuhum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in
فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إذ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسولا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وفإن بغت إحداهما على الأخرى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وإن فاءت فأصلحوا بينهما
بينهما بالعدل وقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras. Sebaiknya kerasnya suara sebagian kamu terhadap orang lain, nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Allah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah dan untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang pasti datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenaran, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan, dan akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, nanti pasti akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu ibadah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagian karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Kenapa? Mau suka gigit tiba-tiba, ntar sukatin aja di atas. Nanti mau bikin sop. Hah? kadang-kadang dia lupa. Sop duit ada. Aku belum ngambil duit, ntar sama Mas Yolo aja ya. Duitnya aku pakai gimana? Ya pakai Kayak aja. aja. Yang di DKI nggak apa-apa? Ya pakai Apa? aja. Di Nagari udah. Hah? DKI? Di Nagari udah diambil lagi. Ya kan, ya Allah. Nenek nggak bisa. Ya namanya duit ibu diapain? Ambil aja ntar ke Ya apa? dipakai lah. Soalnya, kan aku sendiri juga kurang. Ya udah. Ini semuanya masa jor-joran, emang dari gaji apa Mas Yolo cukup. Kan baru satu.
Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasul, kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagian karunia dan nikmat Allah dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Apa itu? Sampai 10. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka demikianlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan dan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu demikianlah antara kedua saudara. Damaikanlah. 10 kan? Karena itu damaikanlah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dia baca dari ayat 29. Dari ayat 29 nyambung 8 29. Ya. Tapi terjemahnya ya baca dari 29. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya dalam Taurat dan Injil. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih sayang sesama mereka. Nah, jadi keras terhadap orang kafir. Nah, kalau benar-benar salah-salah. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujudnya. Bukan hitam, ya, tapi orang muka sujudnya hitam. Dia amalkan salah. Bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu mengerti seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Nah, jadi sifat-sifatnya itu, seperti tanaman yang selalu disiram, gitu ya. Di dalam bekas-bekas tadi, bekas-bekas wujudnya itu, ya, sifat mereka itu seperti tanaman mengeluarkan tunasnya, ya kan, berbuah dari sujudnya itu, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, ya kan, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Jadi kalau orang-orang yang bekas sujud itu tidak berubah dia.
tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir. Kenapa kok dia beriman, taat, sujud pada Allah, jengkel hati orang kafir dengan kekuatan orang-orang yang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Janji Allah. Kemudian tata krama terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman. Nah, dipanggil orang beriman. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa maksudnya mendahului Allah dan Rasulnya? Kalau dia beriman, jangan ikuti aturan-aturan Allah, jangan sok tahu gitu, ya kan? Tanpa baca Qurannya, tetapi sok tahu, sok pinter. Itu artinya mendahului Allah dan Rasulnya, membuat keputusan yang salah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Apa maksudnya meninggikan suara? Berarti dia menegakkan kebatilan seolah-olah benar. Tuh. Ya. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Ya, dengan sombong gitu ya. Jadi orang yang sombong suaranya keras, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Jadi orang yang sombong itu biasanya suaranya keras, sebagian yang lain, seolah-olah ngajarin. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya berarti bersikap sederhana, rendah suaranya di sisi Rasulullah. Mereka itulah orang-orang yang lebih diuji hati di mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Apa maksudnya merendahkan suaranya dari Rasulullah? Ya, harus bersabar, ya kan? Memutuskan sesuatu itu harus dengan mikir, benar apa salah. Kalau tidak benar, jangan diputuskan keputusan. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Orang dalam kamar itu diketok pintunya dulu 3 kali gitu ya, tata keramanya. Jangan panggil-panggil orang gitu. Turut, tidak boleh. Ya. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar, nah, kan, menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tata krama itu harus dilakukan. Jadi makanya kalau tata krama orang masuk rumah itu diketok pintunya 3 kali, kalau enggak tunggu aja sampai dia keluar. Peraturan-peraturan tentang pergaulan Islam. Bagaimana menghadapi berita yang dibawa orang fasik. Nah, peraturannya kalau berita dibawa orang fasik, maka kita langsung ikuti. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Apa contohnya? Ada suara dari telepon, anak kamu lagi terkapar di rumah sakit, tolong kirim uang jumlahnya sekian, kalau enggak ya dalam keadaan sakarat hendak mati.
Teliti dulu. Agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kepadanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Banyak tidak orang fasik seperti Andi Azwar untuk mempertahankan ijazah Jokowi asli, dia berani sumpah pocong. Akhirnya yang terjadi seperti apa? Andi Azwar dia ketakutan setelah itu. Nah, itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Ya, di dalam tahuilah di dalam dirimu ada Rasulullah. Berarti ada hal-hal yang benar ya, baik ya. Dalam diri kita itu sudah ada perangkatnya, itu ada Rasulullah, ada hal-hal yang lujur, ada yang tidak. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci terhadap kekafiran. Apa maksudnya benci kepada kekafiran? Nah, pada hal-hal yang bersifatnya ingkar, bodoh, itu benci Allah. Jadi itu ada sifat-sifat seperti itu. Jangan melakukan sesuatu dengan cara yang bodoh, orang kafir. Jadi kefasikan dan kedurhakaan mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Siapa? Orang-orang yang benci terhadap kekafiran tadi. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Cara menyelesaikan persengketaan yang timbul antara kaum muslim. Caranya bagaimana ya? Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jadi jangan dihasut sini satu, jangan yang satu dimenangkan, satu dikalahkan. Tidak boleh, berikan damainya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka pergilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali. Karena dia pergi, dia mencederai orang, pergilah dia, suruh dia kembali kepada perintah Allah. Dan jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi permusuhan itu tidak hari itu diselesaikan. Dan aja dia sudah membunuh orang, tunggu dia kembali lagi, dia sadar lagi bahwa dia salah, kemudian diadili dia. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Jadi kalau dia ngerti orang mukmin, semua orang mukmin tidak akan terpecah dua golongan itu. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Itulah yang harus ada di dalam diri kita, bahwa kita itu bersaudara walaupun tidak seibu sebapak. Tapi kalau sudah mukmin, beriman, bersaudara. Sadaqallahul alim. 11.
Itu surat baru lagi. Kau sampai 5. Situ ajaran Saya mau bikin itu. Duit Goreng. nggak ada lagi. Ya nasi goreng. Ada duit.